Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Nah, hari ini juga bersamaan dengan gereja-gereja Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang juga merayakan perayaan Pentakosta, atau yang lebih dikenal dengan Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, masih banyak orang Kristen yang memahami bahwa Pentakosta pertama kali atau perayaan Safuot pertama kali itu justru terjadi di loteng Yerusalem. Masih banyak saudara orang Kristen yang memahami demikian. Itulah sebabnya mengucap syukurlah kita kalau kita boleh dibukakan, boleh dibekali dengan pengetahuan yang benar tentang perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya diberikan pengertian, pemahaman, tetapi juga saudaraku diberikan hati untuk bisa dapat mengasihi Tuhan dengan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga di hari ini kita boleh merayakan yang namanya perayaan Safuot. Jadi selalu saya sampaikan apa yang kita rayakan itu saudaraku, ini adalah sebuah perayaan yang lengkap. Dalam midras pun, di dalam penyampaian firman pun, kita seringkali diingatkan dan diberitahukan, diinformasikan tentang yang namanya historis daripada perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, dan juga makna yang terkandung di dalam setiap perayaan-perayaan itu. Kita tahu berdasarkan Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 tadi bahwa ada 3 perayaan besar yang disebut dengan perayaan ziarah, di mana orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk merayakan 3 perayaan ini di Yerusalem, berpusat di Yerusalem. Yaitu pertama perayaan roti tidak beragi, ya. Kemudian perayaan Safuot sebagaimana yang kita rayakan ini, dan juga perayaan Sukot. Jadi jangan heran kalau di dalam Kisah pasal yang kedua, ketika para murid berkumpul di loteng Yerusalem, di situ juga ada banyak sekali orang-orang Yahudi dari luar Yerusalem, dari Arab, bahkan dari Kreta, ya, dan yang lain-lain, datang berkumpul di Yerusalem untuk meresponi akan perintah daripada Bapa Yahweh, di mana dalam setahun mereka harus merayakan 3 perayaan besar ini. Salah satunya adalah Safuot. Ya. Safuot itu artinya adalah 7 minggu. Yang lebih kita kenal dengan Pentakos, ya, 50. Nah, saudara-saudara, kalau kita dengarkan apa yang dibacakan tadi dalam pembacaan Torah, perayaan Safuot ini sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya 3 perayaan sebelumnya. Ini yang gini, ketutup ini soalnya. Nah, jadi saudaraku, tidak bisa dipisahkan dengan 3 perayaan sebelumnya. Ini berkaitan erat. Safuot itu saudaraku tidak bisa dipisahkan dengan perayaan Peskah, perayaan roti tidak beragi, dan perayaan buah sulung. Makanya acuannya jelas. Bagaimana mereka harus merayakan perayaan Safuot? Itu jelas. Bahwa mereka harus menghitung katanya sesudah Sabat itu selama
7 minggu. 1 minggu terdiri dari 7 hari. 7 minggu berarti 7 kali 7 ada 49 hari. Dan besoknya hari ke-50 itu ada perayaan Syafuat. Kamu harus mengadakan yang namanya pertemuan kudus. Jadi perayaan Syafuat ini saudaraku sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan perayaan Pesa, roti tidak beragi dan buah sulung. Nah, kalau Pesa, roti tidak beragi dan buah sulung ini menggambarkan, melambangkan tentang pengorbanan Yeshua sebagai domba Pesa yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dia sebagai buah sulung kebangkitan, ya. Maka perayaan Syafuat ini menggambarkan, melambangkan tentang apa? Dan saya percaya saudaraku, Bapa Yahweh yang maha sempurna ketika membuat sebuah hukum, membuat sebuah ketetapan, gak ada yang namanya kebetulan. Apalagi saudaraku tanpa ada maksud dan tujuan yang tidak jelas. Gak mungkin. Bapa yang sempurna itu saudaraku membuat segala sesuatu begitu ajaibnya. Begitu dahsyat dan luar biasanya. Sehingga di sini kita bisa melihat ada satu keterkaitan saudara. Antara yang namanya perayaan Pesa, roti tidak beragi buah sulung, sampai kepada yang namanya perayaan Syafuat. Ketika orang Israel keluar dari tanah Misraim, tanah Mesir, rumah perbudakan, jelas firman Tuhan katakan mereka keluar pada waktu tanggal 15 bulan Nisan. Kita tahu peristiwa Pesa pertama di Mesir, di mana semua anak sulung yang ada di Mesir itu kena tulah, di mana semuanya mati. Dikecualikan adalah anak sulungnya orang Israel, karena ada darah yang dipercikan di ambang pintu. Itu menjadi tanda. Sehingga setiap kali malaikat maut melewati setiap rumah yang ada di tanah Mesir, kalau rumah itu ada tanda, maka luputlah anak sulung mereka. Jadi seandainya kalau rumah orang Israel, walaupun dia orang Israel, tetapi dia tidak mau mendengarkan amanat Tuhan, dia tidak mau meresponi yang diperintahkan oleh Tuhan, di mana ambang pintu mereka harus ada percikan darah anak domba yang tidak bercacat celah, yang sudah dikurung dari tanggal 10, disembelih pada tanggal 14 saja, maka pasti anak sulungnya akan juga mati. Tapi karena ada darah yang menjadi tanda, maka mereka luput dari maut atau kematian. Nah, saya kembali lagi, ketika mereka keluar dari rumah perbudakan tanah Mesir, saudara, ini menuju ke tanah Kanaan, ke negeri perjanjian. Tetapi saudara, kalau kita lihat perjalanan orang Israel yang adalah keturunan daripada Abraham, sekalipun mereka sudah meninggalkan rumah perbudakan, tetapi mentalitas budak itu masih melekat di dalam diri mereka. Sekali lagi saudaraku, mentalitas budak itu masih melekat di dalam diri mereka. Karakter saudaraku, tabiat, gaya hidup, ya, sejak mereka ada di Mesir, sekalipun mereka sudah tinggalkan Mesir, itu masih mereka bawa, masih melekat di dalam diri orang-orang Israel. Makanya kita bisa melihat di sana bagaimana mereka seringkali bersungut kepada Mose dan seringkali bilang kepada Mose bahwa kami ingin kembali ke tanah Mesir, ke rumah perbudakan. Ini mentalitas budak.
Padahal mereka sudah keluar dari rumah perbudakan, tapi mentalitas budaknya, saudaraku, itu masih tetap. Ya. Tabiat karakter mereka, saudaraku, itu masih. Sehingga saudara-saudaraku ingat bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka belum membawa yang namanya perintah dari Bapa. Mereka belum mengerti dan memahami yang namanya Torah yang adalah isi hati dan kehendak Bapa. Makanya ketika mereka sampai di dataran Sinai, ketika mereka sampai di gunung Sinai, maka saat itulah, kalau kita baca dalam Keluaran 19 sampai 20, saat itulah Tuhan memberikan Torahnya, memberikan isi hati dan kehendaknya kepada bangsa Israel. Jadi bahasa sederhananya begini, saudara. Kalau Mesir, rumah perbudakan ketika mereka keluar, ini tanda penebusan mereka. Ini lambang penebusan orang Israel dari rumah perbudakan. Ketika mereka sampai di dataran Sinai, ketika mereka sampai di gunung Sinai, ini adalah tanda bahwa Tuhan menguduskan mereka. Jadi kalau mereka keluar dari Misraim, Bapa Yahweh menebus mereka. Ketika mereka ada di dataran Sinai, ketika Tuhan memberikan Torah kepada mereka, Tuhan sedang menguduskan mereka. Menguduskan mereka itu dengan apa? Perintah. Menguduskan mereka dengan apa? Dengan Torah. Makanya hampir selalu dalam doa-doa kita, ya, dalam doa-doa orang Yahudi ini selalu ada. Hanya mereka berhenti sampai kepada baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemis fotaf. Ya, ia menguduskan kami dengan perintah-perintahmu. Artinya menguduskan itu membuat mereka terpisah, membuat mereka berbeda. Kalau kita baca Ulangan pasal yang keempat, Bapa Yahweh dengan jelas menyatakan kepada orang Israel, aku memanggil kamu, aku memilih kamu untuk membuat kamu berbeda dengan bangsa-bangsa lain, terpisah dengan bangsa-bangsa lain, tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana caranya supaya orang Israel itu beda dengan bangsa-bangsa lain, terpisah, tidak sama dengan bangsa-bangsa lain? Melalui yang namanya hukum dan ketetapan, melalui yang namanya Torah Tuhan, yang Tuhan berikan kepada orang Israel melalui perantaraan Mose. Ya. Jadi jelas di sini, saudara, kalau mereka keluar dari Misraim itu adalah lambang penebusan, ketika mereka ada di dataran Sinai itu adalah lambang pengudusan. Makanya jangan heran kalau kita melihat orang Yahudi sekarang, waktu mereka merayakan Shavuot, ya, mereka sedang merayakan yang namanya turunnya Torah Tuhan di atas gunung Sinai. Ya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Kan firman Tuhan bilang bahwa kamu harus menghitung sesudah Sabat itu. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya, ada Pesa, ada roti tidak beragi. Ya, kamu harus menghitung selama 7 minggu, 7 kali 7, 49 hari. Nah, saudara-saudara, ketika perintah ini turun, ketika misbot ini turun, para tua-tua Yahudi, para rabi-rabi Yahudi, mereka itu, saudaraku, diberikan satu penerangan oleh Tuhan, satu pewahyuan oleh Tuhan. Wah, ternyata, saudara, karena perintah itu kan turun nanti, karena ini berkaitan dengan panen. Ketika kamu sudah sampai ke negeri yang aku janjikan, waktu engkau membawa berkas pertama kepada imam, waktu imam menghujukkan berkas itu di hadapan Tuhan, waktu sesudah Sabat itu kamu harus mulai
menghitung. Ya. Jadi perayaan Shavuot itu saudara, nanti mereka rayakan itu ketika mereka ada di negeri perjanjian. Nanti mereka ada di negeri perjanjian di tanah Kanaan. Tetapi waktu mereka merayakan itu saudara, Tuhan memberikan pewahyuan kepada tua-tua Yahudi bahwa ternyata waktu Bapa Yahweh memberikan Torah di atas Gunung Sinai, itu ternyata bersamaan dengan yang namanya perayaan Shavuot. Bersamaan dengan perayaan Shavuot. Jadi dahsyat saudara. Luar biasa. Dan orang-orang Yahudi saudara ketika merayakan yang namanya perayaan dari Pesak, roti tidak beragi, ya. Kemudian ada Habikurim. Waktu mereka memulai menghitung Omer nggak seperti kita. Hanya tinggal melihat tanggal. Sekarang sudah jatuh Omer berapa? Sekarang sudah Omer berapa? Tapi mereka karena memang berhubungan dengan yang namanya panen. Waktu buah sulung saudaraku, mereka harus ambil berkas yang terbaik. Sebelum mereka menikmati, ini harus mereka bawa kepada imam. Jadi mereka ini lagi masa panen saudara. Pesak roti tidak beragi ini masuk dalam panen jelai. Nah setiap hari mereka harus ambil panen itu. Lalu kemudian mereka bawa di hadapan Tuhan setiap hari. Itu yang disebut yang namanya menghitung Omer. Ditaruh hasil panen itu dibawa di hadapan Tuhan. Datang mereka dengan ucapan rasa syukur. Sampai kepada yang namanya 7 kali 7 atau 49 hari. Jadi bagi mereka hitung Omer itu punya makna tersendiri. Untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Yang telah membawa mereka keluar dari rumah perbudakan. Yang setia menyertai dan memelihara mereka. Sampai mereka boleh menerima yang namanya pengudusan daripada Tuhan. Mereka boleh menerima Torah yang hidup itu. Nah ini ada gambaran saudara. Kalau masuk Shavuot ke sana, ini sudah masuk kepada yang namanya panen gandum. Kalau yang tadi dari Pesak itu masih panen jelai. Jelai juga bisa dibuat roti. Tapi kalau roti yang dibuat dari jelai itu hasil rotinya agak beda saudara, agak kasar. Kalau roti yang dibuat dari yang namanya gandum itu jauh lebih halus. Jadi dari kasar ke halus. Kalau orang buat roti ini namanya ada peningkatan kualitas. Dan ini adalah merupakan gambaran yang saya sebut tadi. Dari orang-orang yang mentalitas budak, dibawa masuk mau menuju ke negeri perjanjian, diberikan Torah. Supaya apa? Supaya mereka memiliki kualitas hidup yang tidak sama seperti ketika mereka ada di Misraim. Dengan mentalitas budak, dengan karakter budak. Dengan sifat-sifat tabiat-tabiat yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan, termasuk dalam bentuk penyembahan mereka. Ini ada yang namanya perubahan kualitas, perubahan mentalitas, perubahan yang namanya sikap hidup dari yang budak sampai kepada pribadi yang Tuhan inginkan. Yang dikuduskan karena telah menerima yang namanya
Torah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Yeshua HaMasyiah, di mana dia telah menjadi domba pesta bagi kita. Yang tadinya kita ini adalah manusia-manusia berdosa, yang mungkin juga punya mentalitas berdosa, juga punya gambaran kehidupan yang berdosa. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika kita menerima Yeshua HaMasyiah, ketika kita menerima Roh Kudus yang memeteraikan Torah itu di dalam batin kita, maka seharusnya kita juga mengalami atau memiliki yang namanya kualitas hidup, dibawa kepada yang namanya perubahan. Ibarat dari yang roti jelai tadi kepada roti gandum, yang kasar kepada yang halus, kan begitu. Ini bicara peningkatan kualitas hidup kita. Sebelum kita menerima Torah, sebelum kita mengerti Torah, dan sesudah kita menerima dan mengerti Torah, yang adalah isi hati dan kehendak daripada Bapa itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kenapa kok harus 50 hari? Harus dihitung 7 kali 7 selama 7 minggu. Kenapa enggak misalnya 10 minggu? Kenapa enggak 100 hari misalnya? Ya. Jadi semua ada kaitannya. Sama seperti kebangkitan Yeshua Sang Mesias. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa bukan hari ke-7? Mungkin kalau hari ke-7 orang akan lebih geger, kan begitu. Tapi kenapa kok hari ketiga? Ini semua nggak ada kebetulan, saudara. Sama dengan yang namanya perayaan Shavuot. Kenapa harus disuruh hitung sampai 50 hari? Kalau kita mengacu, ini ada yang menarik. Ada yang memahaminya begini, saudara. Ya. Jadi angka 50 itu 7 kali 7. Ya. Jadi 7 minggu, 7 minggu pertama ada 7 hari. Minggu kedua ada 7 hari. Sampai minggu ketiga pun ada 7 hari. Nah, hari ke-50 itu adalah hari ke-8. Hari ke-8 itu menggambarkan tentang pembenaran. Dari mana dasarnya? Ada dasarnya juga, bukan tidak. Kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang ke-17. Tolong satu orang baca dari ayat yang ke berapa? 5 deh. Ya. Ingat bahwa Tuhan sendiri yang mengikatkan dirinya kepada Abraham. Apa yang Tuhan bilang? Aku akan menjadi sesembahanmu. Aku akan menjadi Elohim. Dan engkau akan menjadi umatku. Dia lanjutkan, dia bilang apa? Dari pihakmu kamu harus ingat. Kamu harus berpegang kepada segala perjanjianku. Ayat yang ke-8 bilang, apa itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham? Bahwa setiap anakmu laki-laki, termasuk anak dari budakmu yang lahir di rumahmu, harus disunat pada hari yang ke-8. Jadi ketika Tuhan mengikat sebuah perjanjian dengan Abraham, itu ada tanda perjanjian. Tanda perjanjiannya adalah apa? Hari ke-8, semua keturunanmu, semua anak-anakmu harus disunat. Ini adalah isi perjanjian. Negeri yang engkau injak ini akan aku berikan kepada keturunanmu. Perhatikan baik-baik, saudara. Dan janji inilah yang ditegaskan kembali oleh Bapa Yahweh kepada keturunannya Abraham. Kepada Yitzhak dia tegaskan lagi. Dia ulangi lagi. Kepada Yakub dia ulangi lagi. Nah, ketika mereka sudah berkembang biak, keturunan dari Yakub ini, Tuhan tegaskan lagi apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan kepada nenek moyang mereka. Baik kepada Abraham, baik kepada Yitzhak maupun kepada Yakub. Kalau saudara baca itu dalam Keluaran 19.
Coba satu orang baca dari ayat yang keempat. Jadi sama. Tuhan mengikat perjanjian. Kalau yang tadi kejadian 17 kepada Abraham sebagai nenek moyang Israel. Makanya saya sudah pernah kasih bidras khotbahkan kenapa Elohim Yahweh itu bukan disebut Elohimnya Nuh, Elohimnya Henokh, Elohimnya Adam, tetapi Elohimnya Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub. Sebab mulai dari Abraham lah Tuhan mengikat sebuah perjanjian dengan segala keturunannya. Ya. Dia tegaskan itu kepada Yitzhak, dia tegaskan itu kepada Yakub. Ya. Dan dia tegaskan itu kepada keturunan mereka ketika menjadi sebuah bangsa. Israel menjadi sebuah bangsa bukan dalam waktu singkat, saudara. Mereka saja ada di tanah Mesir, tanah Misraim sekitar kurang lebih 430 tahun. Sampai mereka keluar menjadi sebuah bangsa yang besar. Apa yang dikatakan di sana? Tolong satu orang baca, mengingat waktu. Dari ayat yang keempat, Pak Rende. Masih banyak yang ingin saya tekankan kepada kita terkait dengan Safua. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, maka seluruh kota tidak ada yang terkecuali dalam hukum rumah itu. Keluaran ya? Keluaran 19. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya berdua dan membawa kamu kepadaku. Terus Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terus Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, perhatikan baik-baik. Sejak saat itu di peristiwa dataran Sinai lah, Israel ini sering digambarkan oleh Bapa Yahweh, sering dilambangkan oleh Tuhan sendiri, dan sering disebut sebagai istri. Ya, sebagai istri. Dalam tanda kutip, dan Bapa Yahweh sebagai suami. Ini adalah ikatan perjanjian antara Bapa Yahweh sebagai suami dengan Israel secara bangsa sebagai istri. Dan tanda perjanjian itulah yang didengarkan oleh orang Israel ketika Tuhan berfirman di atas gunung Sinai, yang dalam setiap ibadah kita baca, yaitu 10 hukum Asara Debarot. Inilah yang disebut tanda perjanjian, atau mungkin apa? Ketubah. Tanda perjanjian itu diberikan, 10 hukum itu yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Israel melalui Mose. Keluaran 31 ayat 18. Ketika Mose menerima firman, turunlah dia membawa 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Tuhan. Jadi ada perjanjian, saudara, antara suami dan istri. Kamu harus berpegang kepada perjanjianku. Kamu harus hidup sesuai dengan hukum dan ketetapanku, kata Tuhan. Jadi kewajiban dari istri jelas. Kewajiban dari istri jelas adalah mereka harus mengasihi Yahweh Elohim mereka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan mereka harus menjalankan segala perintah dan ketetapannya. Maka engkau akan menjadi harta kesayangan. Engkau akan menjadi istri yang paling aku sayang. Tetapi berjalan dengan waktu, ternyata sang istri ini tidak setia kepada sang suami. Sang istri lebih sering berselingkuh. Sang istri lebih sering menyakiti hati sang suami. Berulang kali sang suami tegur,
melalui para nabi yang dia ingatkan. Tetapi sang istri tetap tidak mau berbalik. Lalu apa yang dilakukan oleh sang suami? Apakah sang suami menceraikan istrinya? Ya, menceraikan, tetapi bukan dalam pengertian pisah untuk seterusnya. Kalau kita baca Yeremia pasal yang ke-31, kita bisa melihat bagaimana Tuhan untuk sesaat. Jadi mencerai ini dalam arti kata begini, kalau kita ibarat pasangan suami istri, biar dia renungkan dulu lah. Mendingan gua balikin dulu dia ke rumah orang tuanya. Biar dia renungin dulu dah apa yang sudah dia lakukan. Nanti akan ada waktunya aku akan jemput dia kembali, aku akan ambil dia kembali. Tuhan menceraikan Israel untuk sesaat. Ketika dia mengizinkan Israel itu ditaklukkan, dibuang ke Asyur untuk utara dan ke Babel untuk yang Israel selatan. Tetapi saudaraku, untuk apa maksud daripada perceraian sesaat itu? Apakah untuk menghancurkan Israel? Apakah untuk menghukum Israel? Ya, menghukum, tetapi dalam pengertian memberikan mereka pengajaran. Makanya dia berjanji, aku akan mengambil mereka kembali, aku akan menebus mereka kembali. Nah, ini yang menarik, saudara. Aku akan menebus mereka kembali. Coba kita baca Yesaya 54 ayat yang kelima mulai. Tolong Pak Rede baca. Saudara dengarkan baik-baik. Sampai yang ketujuh. Tuhan sendiri yang akan menebus. Ingat saudara, kerinduan Tuhan supaya Israel sebagai istri berubah sadar. Lo ngapain misalnya kita sebagai suami sudah dipulangin ke rumah mertua, lalu kita jemput lagi, kemudian dia nggak sadar lagi. Tujuan kita itu, kenapa kita ibaratnya memberikan hukuman seperti itu, memberikan ajaran seperti itu, supaya dia sadar dan insaf bahwa apa yang dia lakukan sudah menyakiti suaminya, apa yang dia lakukan salah di mata suaminya. Nah, Tuhan menjanjikan bahwa Israel ini akan dipulihkan. Baik yang Yahuda maupun Efraim, baik yang utara maupun selatan, ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi istri yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Di mana istri ini akan kembali menjalankan dan melakukan apa yang benar, yang berkenan di mata sang suami, yaitu Bapa Yahweh Elohim sendiri. Nah, caranya bagaimana? Melalui yang namanya tebusan. Tolong Pak Rende baca. Yesaya pasal 54 dari ayat 5. Ayat 5 mulai. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Dia atas semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Elohim Israel. Ia disebut Elohim seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang berusaha bersusah hati, dia pun memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Elohim. Nah, kalau kita baca seterusnya, kita bisa renungkan, kita bisa mengerti. Inilah kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari sang istri daripada Israel. Sekalipun mereka sudah memberontak, sekalipun mereka sudah menyakiti hati Tuhan yang digambarkan sebagai suami, tetapi saudaraku, cinta dan kasih setia Tuhan kepada mereka itu tetap untuk selama-lamanya. Sehingga tidak selama-lamanya dia membuang yang namanya Israel. Dia menjanjikan akan menjadikan mereka kembali istri yang setia. Bahkan satu hal, saudara, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan janjikan, bahwa dia sendiri yang akan
Dia sendiri yang akan menebus istrinya itu. Bagaimana cara penebusan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri? Fakta kalau kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal 53, di sana ada gambaran tentang yang namanya hamba yang menderita. Tuhan sendiri yang harus menjadi penebus. Bagaimana caranya, saudara? Maka Elohim yang Echad itu, Sang Firman itu, datang ke dalam dunia melalui rahim manusia, menjadi manusia untuk melakukan yang namanya penebusan. Untuk melakukan yang namanya penebusan. Jadi Elohim yang Echad, Firman yang menjadi manusia ini, dia harus berdiri untuk menjadi penebus yang sejati. Dia harus berdiri untuk mewakili yang namanya pihak Israel. Siapa dia? Dialah Yeshua Sang Mesias kita, yang digambarkan di dalam Yesaya 53 sebagai hamba yang menderita. Kutuk kitalah yang dia tanggung. Dosa dan kejahatan kitalah yang dia tanggung. Oleh karena kitalah dia menderita. Itulah saudaraku tebusan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Yeshua Sang Mesias di atas kayu salib. Bukan cuma dia datang untuk menjadi penebusan, tetapi Yesaya 42 dari ayat 1 sampai yang keempat, kuncinya ayat ada di ayat 4, tolong Parende baca. Bagaimana sang hamba itu, dia juga datang untuk memberikan pengajaran kepada Israel, memberikan ajaran juga kepada bangsa-bangsa. Ajaran yang benar, ajaran yang hakiki, karena memang dia adalah firman, davar yang menjadi manusia. Dia adalah Torah yang hidup. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terpulang. Terus Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. sampai dia menegakkan, katanya apa? Hukum dan pengajarannya. Situ aja. Nanti boleh masing-masing baca lanjutnya. Jadi Yeshua HaMasiah datang ke dunia ini, dia melakukan yang namanya penebusan tadi. Sebab yang Maha Tinggi yang harus melakukan penebusan itu. Manusia saja, saudaraku, nggak bisa. Karena memang semua manusia lahir datangnya dari Adam. Semua manusia itu berdosa. Sehingga predikat berdosa ini, saudara, yang tidak memungkinkan manusia untuk bisa mentaati Torah secara sempurna. Tetapi Yeshua, dia adalah davar yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya ketika dia datang di dunia ini, dia menjadi pelaku Torah yang sempurna. Dia boleh menjadi penebus manusia. Yang kedua, saudara, berbicara tentang penebusan, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perjanjian. Kalau kita lihat, saudara, jadi isi perjanjiannya sama. Yang berubah itu, saudaraku, bukan isi perjanjiannya, bukan Torah. Kalau gereja kan suka salah memahami. Di dalam kitab Ibrani pasal 8 dari ayat yang ke-8, tolong Parende baca. Dan Ibrani pasal 10, saudara boleh baca ayat yang ke-15 dan seterusnya. Ini sama kira-kira. Udah 1 jam. Dikit lagi, saudara. Ibrani 8 ayat yang ke-8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah
dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Yahweh. Terus, Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. inilah perjanjian yang aku adakan dengan kaum Israel. Terus, Sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. aku akan menaruh hukumku, katanya, di dalam hati mereka. Menulis ketetapan Tuhan, perintah Tuhan di dalam hati mereka. Apakah Torah yang sama? Apakah hukum yang sama yang ditulis? Ya, bukan hukum yang lain. Bukan perintah yang lain, tetapi hukum yang sama, Torah yang sama. Tetapi mekanismenya yang berbeda. Kalau dulu waktu Tuhan berfirman kepada orang Israel di atas Gunung Sinai, waktu Moses turun, dia membawa 2 loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri, yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, Torah ini tidak lagi ditulis di batu, tetapi Torah yang sama itu ditulis di dalam hati dan batin kita manusia. Ditulis di dalam hati dan batin kita manusia. Torahnya sama, caranya yang beda. Isinya sama, saudara, ya, caranya yang berbeda. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Yeremia pasal yang ke-31 kalau kita baca ayat 33 dan 34. Itulah yang digenapi di loteng Yerusalem. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menulis Torah itu di dalam hati dan batin manusia. Yehezkiel 36 ayat 26. Dikit lagi, saudara. Agak buru-buru, mudah-mudahan bisa saudara cerna dan ikuti dengan baik. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, memberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan ketika Dia mau memperbaharui perjanjian. Bukan isi perjanjiannya yang dibaharui, tetapi mekanismenya, ya, teknisnya yang diperbaiki. Kalau dulu ditukik di loh batu, di benda mati, sekarang ditukik di dalam hati dan batin kita manusia. Peristiwa itulah yang terjadi di loteng Yerusalem, yang dikenal oleh kekristenan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ketika orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk apa sih Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus? Untuk apa? Oh, bukan untuk kita pamer sama orang. Bukan supaya orang tahu kita lebih rohani, kita sudah lahir baru dan lain-lain. Satu hal, saudara, ada 2 hal maksudnya. 2 hal yang penting yang harus kita sadar, yang harus kita tahu. Yang pertama, tujuan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, ya, menukik Torah itu, hukum dan ketetapan itu di hati, di batin kita, adalah supaya kita bisa mengenal Dia secara benar. Dan mengenal isi hatinya, hukum dan ketetapannya. Yang kedua, supaya kita boleh menjadi saksi. Kita menjadi saksi untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Menjadi saksi untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Menceritakan tentang kuasa kematian dan kebangkitan Yeshua HaMasiah. Untuk memproklamirkan kepada orang lain bahwa Dia mengasihi saudara dan Dia mati untuk saudara. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan, Tuhan akan membawa kita kepada kecintaan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan
memberkati kita semua hari ini. Ya, sekalipun masih ada beberapa hal yang juga penting, mungkin next time. Tuhan memberkati kita semua.